Di Kampung Paroy masih ada tradisi yang diwariskan turun-temurun dan ini sudah ada dari sejak abad ke-16 Kesultanan Aceh, yaitu tarik pukat. Dan saya akan olah ikan-ikan yang kualitasnya kurang bagus menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat, pisang itu cuma diambil buahnya saja, padahal ternyata gedebok pisang ini bisa dimanfaatkan lagi untuk pakan dari ternak. Kekayaan alam Tanah Rencong memang tak ada habisnya untuk dijelajahi. Kali ini, saya mau menjejakkan kaki di Pantai Lok Paroy, Aceh Besar. Di Kampung Paroy masih ada tradisi yang diwariskan turun-temurun dan ini sudah ada dari sejak abad ke-16 Kesultanan Aceh, yaitu tarik pukat. Sekarang saya dan bapak-bapak ini sudah mau siap-siap untuk melakukan tarik pukat. Ikut jejak saya, jejak petualang. Aceh, provinsi paling barat Indonesia, sangat kaya potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Bahkan, potensi perikanan tangkapnya mencapai 180.000 ton per tahun. Oke, sekarang kita sudah mau ke tengah karena ini akan diturunkan membentuk letter U supaya nanti tim darat kita bakal narik juga pukatnya. Tarik pukat biasa dilakukan secara berkelompok dengan dipimpin oleh seorang pawang pukat. Tugas utama pawang pukat adalah mencari lokasi ikan sebelum menebar pukat. Ini kita sudah turunin pukatnya. Kira-kira ini panjangnya ada 100-an lebih. Menurunkan jaring pukat membutuhkan kekompakan dan kehati-hatian. Baju panjang atau pelindung tangan wajib digunakan, supaya tangan tidak terluka saat menurunkan jaring pukat. Oke, selesai sudah. Jaringnya ditebarkan. Sekarang kita mau kembali ke darat untuk nanti talinya ini akan ditarik oleh teman-teman kita di darat dan tentunya kita juga. Kita sudah mulai menarik pukatnya, tapi di sini tariknya pelan-pelan supaya maksimal nanti dapat ikannya. Dan ini juga kalau saya lihat nih ada kayak gerakan-gerakan ritme yang terulang di sini. Jadi makanya ada tarian pukat biasa ya. Ternyata menarik jaring pukat sepanjang ratusan meter bukan perkara mudah. Dibutuhkan kekompakan di kedua sisinya. Ada ritme yang tadi saya bilang itu, jadi kita maju, stop lagi supaya jaringnya jalan. Gotong royongnya tuh, misalnya ini sudah sampai ke belakang, nanti pindah lagi ke depan. Jadi semua orang mendapat bagian di depan dan di belakang. Kalau saya hitung-hitung nggak ya, di sini banyak, di sana kurang deh. Jadi saya mau bantu di sana aja. Tarikan jaring pukat tidak boleh mengendur. Untuk mempertahankan posisi, nelayan mengikat tali dari pinggang ke pukat yang ditarik. Ikan teri. Raihlah mana? Kenalah, penuhlah. Ada tuh. Waduh, keluar dia ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan sampai dia keluar banyak-banyak, Pak. Ah, banyak. Ini karena lagi musim
musim timur ini lebih banyak lagi nih. Wah, ini nih. Sekarang kita mau bagi-bagi nih hasilnya buat yang lain-lain. Wah, banyak banget Bapak. Beruntung, hari ini kami mendapat banyak ikan dengan jenis dan ukuran bervariasi. Agar bisa dijual dalam keadaan segar, ikan-ikan ini harus dibawa ke daratan secepatnya. Ada kita dapat ikan tenggiri. Kemudian ini ikan kecil-kecilnya banyak. Ini ikan apa Bapak? Ini nih. Ini belata nih, belata. Bata. Belata. Belata. Ini dapat ikan belata. Terus ada juga ikan kecil-kecil nih, ikan teri yang tadi kita lihat. Ternyata memang banyak sekali. Ini jinaranya, jinara. Ini apa? Ini apa Bapak? Jinara. Cinara. Jadi memang banyak sekali. Wow. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, nelayan tetap mempertahankan kearifan lokal. Semua warga yang membantu menarik pukat mendapat jatah ikan untuk dibawa pulang. Ini karena tadi tempatnya sudah penuh, masih ada satu nih di depan saya. Dan ini kita dapat juga ada cumi-cumi juga nih. Ini memang hasil laut di sini banyak sekali. Terus pokoknya di sini kebanyakan ikan teri. Tapi ini luar biasa sekali, ada ikan tongkol-tongkol kecil juga. Padahal biasanya ini ikan ini tuh di laut dalam. Tapi kita dapat hari ini. Wow, ini juga tongkol nih. Oke, ini dia ikan-ikan yang sudah kita dapat, berbagai macam jenisnya juga. Dan langsung disortir di tepi pantai yang tadi kita tarik pukat di sana. Terus ini juga nanti kelihatan nih ikan-ikannya bagus atau tidak, terus yang bisa digunakan mana aja. Dan saya akan olah ikan-ikan yang kualitasnya kurang bagus menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira apa ya? Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Saya dan Bapak Nurdin lagi pakai becak ini untuk mengangkut ikan-ikan hasil sortiran tadi yang punya kualitas rendah yang nanti kita mau olah menjadi pangan bebek. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Pak Nurdin adalah salah satu peternak bebek petelur. Salah satu bahan protein untuk pakan bebek diambil dari ikan sortiran. Oke, dan biasanya ini ikan yang tadi kita sudah ambil langsung ditaruh di tempat pemasakannya. Ini mau direbus dulu. Wow, terus ini ada yang unik juga karena di sini bahan karbohidratnya kita menggunakan sagu atau Metrosilum sagu ini. Ini nanti dihaluskan dulu nih pakai alat seperti ini supaya dia halus dan bisa dijadikan pangan atau makanan untuk bebek-bebeknya. Jadi nggak susah untuk dimakan. Selain ikan sortir, bebek di sini juga diberikan pakan alternatif dari sagu sebagai pengganti dedak. Cuma dipakai dalamnya saja, nanti kayunya ini atau kulitnya dipakai untuk menjadi kayu bakar. Dipakai sagu juga untuk meringankan atau mengurangi kos atau biaya yang biasanya dipakai untuk bahan pangan. Selain itu nggak kalah nih, kandungannya di dalamnya juga bergizi untuk pakan ternak. Oke, jadi kalau sudah selesai sagunya kita mau kasih makan bebek-bebeknya. Dan di sini tuh perbandingan makanannya itu 60/40. Jadi 60%-nya itu sagu dan 40%-nya nanti kita masukin ikan yang tadi. Setelah siap, saatnya mencampur sagu dengan ikan. Oke, ini saking banyaknya nih makanannya untuk si bebek-bebeknya ini harus dipegang bener-bener nih. Ini kira-kira ada 50 kilo kali. Iya. Untuk 500 ekor. Sumber protein dan fosfor pada ikan bisa meningkatkan kualitas telur yang dihasilkan. Selain ikan, ternyata sagu juga mempunyai kandungan energi yang cukup besar, bahkan lebih tinggi dari jagung. Jadi ini kita lihat di depan saya ini bebek-bebeknya lagi makan dan makannya lahap sekali. Ini langsung mau berenang karena samping kita kolam.
Petualangan di Aceh Besar masih berlanjut. Kali ini berada di Gampong Bilui, Kecamatan Darul Kamal. Jadi kita sekarang mau ambil pakan ternak yaitu dari gedebok pisang ini. Sekarang kita mau bersihkan dulu karena kita mau ambil. Waduh, getahnya jatuh. Dan memang biasanya gedebok pisang ini kalau kita lihat pisang itu cuma diambil buahnya saja, padahal ternyata gedebok pisang ini bisa dimanfaatkan lagi untuk sebagai pangan atau pakan dari ternak. Oke ya. Ini dipotong supaya lebih gampang nanti dibawanya. Diikat juga daun pisangnya ini supaya aman. Supaya Jangan jatuh. Baiklah. Butuh tenaga ekstra untuk membawa pakan ternak dari perbukitan hingga ke kampung. Oke, ini daun pisangnya sudah saya angkat. Jadi lumayan berat juga, kita mau turunin dari atas sini melalui atau memakai satu alat yang unik sekali. Ini dia, kita sudah sampai dan Bang Rizal sudah mulai di sana. Kita mau pakai alat yang tradisional yang digunakan oleh masyarakat di sini, yaitu tali seling ini. Sebagian kebun milik warga Gampong Bilui berada di atas bukit. Untuk mempermudah aktivitasnya, warga berinisiatif membuat katrol sederhana dengan seling. Ini jaraknya dari puncak ini sampai di bawah sana tuh lumayan jauh, jadi memang ini sangat membantu. 150 meter, jadi ini sangat membantu masyarakat di sini supaya kasih turun hasil dari kebun lebih mudah. Oke, ini sudah siap untuk diturunkan ke bawah dan ini ada kira-kira 2 batang pisang, terus juga ada daunnya. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Seling baja ditopang oleh tiang dan ditambahkan katrol sederhana, lengkap dengan pengaitnya. Saya akan menurunkannya dengan mengulur tali pengendali katrol. Untuk memudahkan pengeraman, tali dililitkan ke tiang beberapa kali. Ini tampaknya sudah sampai di bawah. Sekarang kita mau ambil hasil kita, tapi kita harus turun dulu ke bawah. Ayo Bang! Coba kita cek-cek dulu barangnya. Kayaknya satu tadi jatuh memang. Dan itu dia. Kalau misalnya ini memang ada kekurangannya juga, tapi tidak apa-apa. Tapi ini sangat membantu kita sekali. Oke, kita mau buka. Waktunya membawa pakan ke sapi peliharaan. Sesuai dengan hukum adat, warga hanya bisa membawa sapi ke sawah saat musim kemarau. Karena pada musim tersebut, tidak ada warga yang menanam, dan sapi bisa memakan sisa batang padi. Batang pisang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Makanya, selain menambah nutrisi, batang pisang juga menjadi cadangan air di musim kemarau.